Monggo Bu Is dulu. Suaranya tidak ada. Assalamualaikum, Bu. Ah, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Erni hari ini? Alhamdulillah Bu Is, kabar saya hari ini baik-baik saja. Ya, Bu Erni. Ya. Bu, boleh kita waktunya sebentar tidak ya? Saya ini lagi galau, butuh teman untuk curhat, biar unek-unek yang ada di pikiranku ini bisa plong, Bu Erni. Oh, duh, ada-ada saja Bu Is ini. Oke, ada unek-unek atau permasalahan yang mau disampaikan dengan saya, Bu? Eh, bisa kita berdiskusi pada hari ini, siapa tahu dengan menceritakan unek-uneknya Bu Is bisa merasa plong, lega, seperti itu Bu. Baik, silahkan sekarang Bu Is menceritakan unek-unek atau permasalahan yang Bu Is rasakan saat ini. Monggo Bu. Oh iya, terima kasih Bu Erni. Begini loh, Bu. Saya itu mengajar di sekolah kan sudah lama, Bu. Kurang lebihnya sudah 18 tahun lebih. Dan saya merasa dalam pelaksanaan pembelajaran kok ya tidak ada variasinya atau kreatif gitu loh. Bahkan anak cenderung mengikuti perintah saya saja dan tidak punya inisiatif dan kreativitas dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Intinya itu mereka pakem sama apa yang saya perintahkan, Bu. Oh alah, jadi begitu toh Bu Is. Jadi permasalahannya Bu Is dalam pelaksanaan pembelajaran itu nggak ada variasinya dan tidak berkreasi atau tidak kreatif gitu ya Bu ya. Terus jadi anak-anak itu cenderung mengikuti perintah Bu Is saja dan tidak punya inisiatif atau tidak punya kreativitas dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bu Is. Lantas Bu Is ingin apa itu namanya? Pembelajaran yang seperti apa yang Bu Is inginkan? Ya, Bu. Saya itu ingin mewujudkan impian saya dalam proses pelaksanaan pembelajaran di mata pelajaran di tahun ajaran ini. Agar apa? Agar anak-anak lebih kreatif dan mandiri. Saya juga ingin mengemas kegiatan dan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran itu, Bu, agar lebih kreatif dan mandiri. Tidak hanya konsep teorinya saja, tapi juga aplikasinya. Baik, jadi Bu Is ini agar proses pembelajaran pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Is lakukan di kelas ini dan pada mata pelajaran yang diampu Bu Is, di sini Bu Is mengampu mata pelajaran agama Islam, nggih. Nantinya yang Bu Is inginkan itu pada mengampu mata pelajaran agama Islam ini, nanti Bu Is lebih kreatif dan mandiri ya. Terus lantas supaya pelaksanaan pembelajaran agar kreatif dan mandiri, kira-kira apa yang Bu Is lakukan untuk apa itu namanya dapat mewujudkannya, Bu? Oh ya, saya akan memulai dengan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan kebutuhan murid dalam pembelajarannya. Sehingga nantinya ada variasi dan kreativitas murid dalam mengikuti proses pembelajaran, Bu. Dan kemudian saya juga ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi yang ada kompetensi sosial emosional
dalam proses pembelajaran. Agar apa? Agar anak nantinya merasa bahagia, senang dan nyaman, Bu, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Itu, Bu. Wow, uh, bagus sekali idenya Bu Is ya. Nah, untuk perencanaan pada pengembangan kebutuhan murid dan pengimplementasian pembelajaran yang Ibu Is katakan tadi, Bu Is menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi sosial emosional, dan dalam proses pembelajaran yang Bu Is ampu itu harapannya nanti muncul kreativitas atau muncul variasi, serta murid merasa bahagia, senang, nyaman dalam mengikuti proses pembelajarannya Bu Is. Nah, kegiatan apa saja yang akan Bu Is itu yang akan Ibu Is lakukan agar yang Bu Is inginkan tadi pada pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu dapat terwujud dengan baik, Bu Is. Dapat terwujud dengan baik, ya. Monggo, apa? Ya, yang saya lakukan agar proses tersebut bisa terwujud ya, Bu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian tahap yang kedua, untuk mewujudkan kreativitas dan variasi dalam proses kegiatan pembelajaran agar tercapai dengan maksimal, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid, kemudian kita menerapkan strategi belajar yang berdiferensi berdasarkan pada konten, proses, dan produk. Dalam proses pembelajaran berdiferensi tersebut, saya juga akan melakukan penilaian formatif dan sumatif, Bu. Agar apa? Agar nantinya ada kemampuan kognitif pada anak, afektif, dan psikomotor. Siswa bisa seimbang, Bu. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah untuk menuntun kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan cara mengajak siswa untuk menumbuhkan 5 komponen pembelajaran sosial emosional tadi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Itu 5 komponen tadi. Baik, Bu, luar biasa sekali perencanaannya Bu Is, sangat matang, nggih. Dari rencana Bu Is itu yang jenengan sampaikan tadi, kapan Ibu kira-kira akan melakukan kegiatan tersebut, dan jenengan itu mau minta tolong dukungan dari siapa saja yang jenengan butuhkan, Bu Is? Monggo, Bu Is. Iya, Bu. Saya akan melakukannya semester ini, Bu. Dan saya juga memerlukan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan teman sejawat untuk saling berkolaborasi dalam menciptakan ide kreatif untuk mendukung proses pembelajaran di kelas dan melakukan evaluasi melalui proses supervisi akademik
serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar, seperti laptop, proyektor, buku, buku Hmm. untuk referensi, dan lain-lainnya. Itu, Bu. Oh wow, sangat luar biasa. Semangatnya Bu Is itu dalam perencanaannya itu sangat luar biasa sekali, nggih. Terus bagaimana perasaan Bu Is nih setelah jenengan tadi sudah mengutarakan unek-uneknya yang selama ini ada di dalam hati Bu Is. Terus sekarang setelah jenengan memaparkan tadi dapat memaparkan ide yang tadinya masih ada di pikiran Bu Is. Iya, Bu. Rasanya luar biasa plong, Bu Erni. Alhamdulillah, apa yang saya rasakan tadi sudah ada pencerahan dari Bu Erni. Dan juga saya sudah punya rencana pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan mandiri, Bu, untuk saya implementasikan di semester ini, Bu Erni. Oh, syukur alhamdulillah nggih Bu Is. Semoga apa yang sudah Bu Is rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu bisa tercapai dengan baik, tercapai dengan keinginan Bu Is. Nggih Bu? Oke, Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya yang Bu Erni dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi, terima kasih ya, Bu. Oh iya Bu Is, sama-sama. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semoga sukses nggih Bu Is. Amin. Terima kasih, Bu. Begini Bu Is, tadi kita sudah melakukan apa itu namanya percakapan kucing nggih dengan Nggih, Alur Tirta. Sekarang kita mencoba untuk merefleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Monggo Bu Is, saya dulu atau jenengan yang mau merefleksi. Bu Monggo. Erni dulu. Oh, saya dulu. Oke, terima kasih atas waktunya nggih Bu Is. Begini, pada percakapan hari ini nggih Bu, kita tadi sudah menggunakan percakapan dengan apa itu namanya? Menggunakan percakapan Alur Tirta nggih Bu. Di Nggih, sini saya menjadi coach, mencoba untuk itu apa namanya? eh mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Kuci atau yang disampaikan oleh Bu Isti. Dan Bu Is tadi juga telah menyampaikan unek-uneknya atau permasalahannya dan semoga saja Bu Is bisa menerapkan diskusi ini eh, pada siang hari ini, nggih Bu. Dan ya, saya juga menunggu Bu Is untuk pertemuan selanjutnya. Apakah nanti setelah melakukan diskusi ini ada perubahan atau pembelajarannya Bu Is tetap sama seperti itu saja? Nggih Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Is. Semoga kedepannya Bu Is semakin semangat, semakin lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelasnya Bu Is. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Sekarang monggo Bu Is merefleksi kegiatan hari ini. ya Bu Erni. Saya akan menambahkan refleksi dari Bu Erni, mendapatkan refleksi ya Bu. Pertama, alhamdulillah saya rasakan plong, Bu. Apa saya rasakan dalam pembelajaran yang lama sekali,
kok tidak ada variasinya sama sekali. Monoton seperti murid itu hanya menanti apa yang saya perintahkan, tidak ada kreatifnya, tidak ada kemandiriannya. Itu saja dan saya belum bisa merealisasikan atau menguraikan masalah saya ini, dan alhamdulillah Bu Erni bisa membantu. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah dengan lancar, dengan baik karena dibantu oleh Bu Erni, dan terima kasih atas waktunya ya Bu Erni. Semoga saya nantinya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bisa melanjutkan pembelajaran tidak seperti dulu yang hanya monoton, tidak ada variasinya. Dan syukur alhamdulillah Bu Erni bisa membantu saya dalam menghadapi masalah tersebut. Cukup itu Bu Erni, refleksi dari saya. Ya, terima kasih Bu Is atas refleksinya. Di sini kita juga sama-sama belajar nggih Bu Is. Mungkin cukup sampai sekian nggih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati negeri ini memanggilmu.